Hai guys, selamat datang di AHF Project. Buat kalian yang baru pertama kali nonton channel ini membahas seputar dunia robotika dan elektronika yang berkaitan dengan teknologi masa kini. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan suara notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari AHF Project. Support terus channel ini agar dapat berkembang dan dapat terus berkarya membuat inovasi terbaru lainnya. Hai guys, kali ini kita akan membuat tempat sampah pintar atau tempat sampah otomatis. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat tempat sampah otomatis yaitu ada Arduino Uno, kemudian ada breadboard mini, selanjutnya ada kabel USB, kemudian ada kabel jumper male to male dan male to female. Selanjutnya ada sensor ultrasonic HCSR04. Nah, kemudian kita juga memakai motor servo SG90. Nah, yang terakhir nih, yang komponen utamanya adalah ini dia, tempat sampahnya. Nah, kalian bisa pakai tempat sampah apa aja ya yang ada tutupnya seperti ini. Atau kalian juga bisa menggunakan kaleng bekas juga. Untuk komponen yang ada di sini, kalian bisa dapatkan di toko online shop dan linknya sudah ada di deskripsi ya. Nah, sebelum kita rakit, kita testing dulu nih komponennya yang akan kita gunakan. Takutnya nanti terjadi error saat kita rakit di tempat sampah pintarnya. Nah, pertama kita hubungkan dulu sensor ultrasoniknya ke breadboard mini. Selanjutnya kita hubungkan menggunakan kabel jumper male to male. Nah, ini kita hubungkan dulu jalur VCC-nya ke pin 5 volt dari Arduino. Oke, kemudian kita hubungkan pin trig dari sensor ultrasonic ke pin 8 dari pin Arduino. Nah, setelah seperti ini, kita hubungkan pin echo dari sensor ultrasonic ke pin 9 dari pin Arduino. Nah, kemudian kita hubungkan pin GND dari sensor ultrasonic ke pin GND dari pin Arduino. Nah, oke, untuk sensor ultrasoniknya sudah ke wiring atau sudah kita hubungkan ke Arduino. Sekarang kita hubungkan ke motor servonya. Kita ambil motor servonya terlebih dahulu. Kemudian kita hubungkan menggunakan kabel jumper male to male. Nah, jadi untuk kabel yang berwarna coklat dihubungkan ke pin GND. Kemudian kabel yang berwarna merah, nah seperti ini, kita hubungkan ke pin VCC atau pin 5 volt. Oke, nah kemudian kabel yang warna kuning, kabel yang berwarna kuning ini adalah kabel untuk input datanya. Kita hubungkan ke pin 10 dari Arduino. Nah, setelah itu baru kita ambil kabel USB-nya untuk kita hubungkan ke laptop agar Arduino dapat diprogram. Buat kalian yang belum tahu cara instalasi Arduino IDE, apa itu Arduino, kalian bisa klik link yang ada di pojok kanan atas. Nah, untuk codingan ini, kalian bisa download codingannya pada deskripsi di bawah. Sudah saya sertakan link Google Drive-nya. Nah, setelah kalian download codingannya, kalian buka filenya di aplikasi Arduino IDE. Kemudian di sini terdapat library servo. Jika kalian belum memilikinya, kalian harus download dulu library-nya dengan cara kita klik sketch, kemudian include library, kemudian manage library. Nah, kita tunggu di sini. Oke, biasanya agak lama kalau jaringannya memang kurang stabil gitu ya.
Nah, kemudian setelah seperti ini, kita klik servo. Oke, kita tunggu. Nah, karena saya sudah menginstal, jadi di sini bertuliskan sudah terinstall. Jadi kalau kalian belum menginstalnya, di sini akan terdapat opsi install. Jadi seperti ini. Kalian tinggal klik aja dan pilih versinya sesuai yang kalian mau. Nah, oke. Di sini untuk pin trik dari sensor ultrasonik di pin 8, kemudian eco pin pada pin 9. Nah, selanjutnya untuk motor servonya di pin 10 dari pin Arduino. Nah, oke, sekarang kita ke bawah. Untuk tempat sampah pintarnya, di sini saya setting jika mendeteksi benda atau manusia di depannya kurang dari 30 cm, maka tempat sampah akan terbuka secara otomatis. Nah, di sini servo akan terbuka sampai dengan sudut 130 derajat dengan waktu 5 detik. Kemudian setelah 5 detik, maka servo akan kembali lagi ke 0 derajat untuk menutup tempat sampahnya. Sekarang kita tinggal upload aja programnya. Oh iya, sebelum upload program, kita cek dulu portnya apakah sudah terhubung ke laptop atau belum. Di sini kita pilih tools, kemudian kita pilih board. Nah, boardnya kita pilih Arduino Uno. Nah, di sini portnya tidak terhubung ke laptop atau Arduino-nya belum terhubung ke laptop. Jadi saya hubungkan terlebih dahulu. Oke, sudah saya hubungkan. Coba kita cek lagi. Kita pilih Arduino Uno boardnya, kemudian portnya di sini sudah muncul Arduino Uno di COM3. Nah, sekarang baru kita upload programnya. Kita tunggu sampai done uploading. Oke, sudah done uploading. Dan sekarang kita langsung coba aja alatnya. Nah, di sini jika ada tangan atau benda di depannya, maka servo akan terbuka atau servo akan memutar ke 130 derajat dan kemudian akan menutup kembali ke 0 derajat. Nah, untuk mekanisme motor servonya, kalian bisa membuatnya seperti ini. Jadi ini saya menggunakan kawat besi. Kemudian servonya saya lem menggunakan lem tembak. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya, kita ambil tempat sampahnya dan kalian bolongin seperti ini untuk jalur kabel sensor ultrasoniknya. Nah, seperti ini. Nah, kita hubungkan sensor ultrasoniknya dengan menggunakan kabel jumper male to female. Oke, seperti ini. Agak susah nih. Oke, ya. Nah, sekarang kita ambil breadboard mininya dan kita hubungkan jalur VCC dan GND-nya ke breadboard. Nah, untuk jalur trik dan eco-nya kita langsung hubungkan ke Arduino Uno-nya. Jadi trik di pin 8, eco di pin 9. Selanjutnya kita ambil tutup tempat sampahnya atau servonya dan kita hubungkan menggunakan kabel jumper male to male. Oke. Oh, ini diganti dulu, kayaknya lebih enak beda warnanya biar nggak ketuker mana plus, mana min, dan mana datanya. Oke, seperti ini. Nah, jadi kabel yang berwarna coklat itu ground atau kutub negatif, kabel yang berwarna merah itu kutub positif, dan kabel yang berwarna kuning adalah kabel datanya. Jadi di sini untuk kabel yang berwarna coklat atau ground kita hubungkan ke jalur ground atau GND dari sensor ultrasonik
Dan kutub positifnya kita hubungkan ke jalur VCC dari sensor ultrasonik yang ada di breadboard. Untuk kabel yang berwarna kuning atau kabel datanya kita hubungkan ke pin 10 dari pin Arduino seperti ini. Oke, tinggal kita hubungkan aja dengan kabel USB dan kita coba apakah bisa. Kok nggak bisa ya? Oh iya, di jalur breadboardnya untuk jalur positif dan negatifnya belum terhubung ke pin GND dan 5 volt dari Arduino-nya. Sekarang kita hubungkan dulu jalur GND dan VCC-nya. Jadi GND ke pin GND dari Arduino dan VCC ke pin 5 volt dari Arduino. Nah, oke, seperti ini. Nah, di sini servonya sudah terbuka karena tadi mendeteksi tangan saya. Oke. Nah, coba kita pinggirin dulu. Nah, kita coba lagi. Oke, sudah bisa terbuka dan menutupnya. Nah, sekarang coba kita rapikan dulu seperti ini. Kita coba menggunakan sampah beneran ya. Oh ya, pasti banyak yang nanya kan, apakah Arduino ini harus terhubung terus ke laptop? Jawabannya itu tidak, karena Arduino ini kita bisa menggunakan input tegangan berupa baterai 18650 seperti ini, atau menggunakan baterai kotak 9 volt dan menggunakan power supply 9 volt atau 12 volt seperti ini. Nah, jadi jika menggunakan baterai atau power supply, kita hubungkannya ke input tegangan atau pin. Nah, tinggal kita colokkan aja, maka tempat sampah akan otomatis menyala. Dan kita juga bisa tambahin tombol on off pada tempat sampahnya. Jadi biar bisa dimatiin dan dinyalain gitu. Nah, ini kan belum rapi. Jadi kita rapikan dulu kabel-kabelnya agar tidak terlihat. Nah, sekarang sudah rapi. Jadi tempat sampah sudah siap digunakan. Mungkin sekian dulu video kali ini. Kalau teman-teman punya kritik dan sarannya atau saran project apa yang harus dibuat, teman-teman bisa komen di bawah. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. HF Project, kreatif and inovatif.